Shalom seluruh warga kerajaan sorga dan semua yang mendengarkan pemberitaan suara gembala ini. Kita tahu bahwa roh yang sedang bekerja di dunia adalah the spirit of disobedience. Roh kedurhakaan. Firman Tuhan menjelaskan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya mendapat suatu penglihatan, kalau kita lihat Yesaya pasal 6. Dia melihat the king, sang raja. Kita tahu bahwa Allah Bapa itu adalah raja sorgawi ya. Yang kemudian diserahkan pada sang putra yaitu Tuhan Yesus. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Devour, akan ditelan oleh pedang. Sungguh YHWH yang mengucapkannya. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Bukan cuma tema kita kan obedient to the king. Ya, willing and obedient. Kita tahu bahwa obedient itu ya sikap luar, tapi willing itu dari hati. Kita bisa rebel dari luar tapi juga dari hati. Kita pernah mendengar seorang anak kecil yang sangat nakal di mobil, bapaknya berkata, "Duduk." Dia berkata, "Aku duduk, tapi dalamku aku berdiri." Itulah sikap daripada generasi sekarang ini. Kita melihat ada dua sikap yang berbeda daripada putra, daripada King David. Yang pertama, yang baik. Yang baik adalah Salomo. Sebelum David meninggal, dia berkata, dia memberikan pesan-pesan. Dan satu yang paling penting, act like men. Bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara, bersikap sebagai laki-laki berarti tidak bersikap sebagai wanita, tidak bersikap sebagai anak-anak, dan tidak bersikap seperti binatang. Tetapi nama yang sama itu Salomo ya. Dari kata Shalom itu adalah Absalom. Dan kita tahu Absalom memberontak. Dan bagaimana akhir hidupnya? Dimakan oleh pedang. Kita harus tahu bagaimana sederhana sekali. Kalau kita menurut mau mendengar, kita mengalami semua yang baik. Tetapi kalau melawan, David adalah gambaran pada Kristus, raja kita. Dan Absalom akhir hidupnya tergantung. Rambutnya yang jadi kebanggaannya itu yang terikat pada akar dan kemudian dia ditusuk dengan 3 lembing. Tetapi sang putra yang tidak ada salahnya, yang sangat taat pada sang bapa yaitu Kristus. Yaitu saudaraku dipaku tangan, kaki dan juga ditusuk dengan lembing. Kenapa? Kristus yang menurut itu menggantikan tempat Barabas yaitu saudara dan saya. Firman Tuhan ini sangat nyata. Di dalam Alkitab ada orang bijak, ada orang bebal. Ya, ada yang taat, ada yang memberontak. Dan pemberontak akan dimakan oleh pedang karena melawan dan memberontak. Be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ketika Tuhan berkata kepada saya, 28 Juni tahun 89, go to Bali, tinggalkan Surabaya. Saya berkata, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah hamba yang telah dibeli dengan darah dan diangkat jadi anak. Karena kita bisa berkata bahwa presiden, no Mr. President. Tapi kepada Tuhan coba bisa berkata, yes Lord, more than yes sir. Willing and obedient and the good of the land jadi bagian saudara. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa di Mazmur 34 ayat yang ke-18 dan 19 mengatakan bahwa apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita. Percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan kuasanya menyertai dalam setiap kehidupan kita. Doa kita adalah doa yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Engkau menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin. Haleluya Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami percaya Engkau memberkati setiap hidup kami Tuhan. Amin. Memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Oh Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih Engkau selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Engkau menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku,
Haleluya, Engkau mengenyangkanku Tuhan, Engkau menolongku, bahkan memberi kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus, Engkau melindungi setiap kami, menjagai setiap kami Tuhan, bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, Yesus. Haleluya, haleluya, Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh, Yesus, hanya Kau tempat perlindungan kami, Kau tempat pengharapan kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu, segala pengagungan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Oh, haleluya. Syarabaralaramaya syane. Mari kita pagi hari ini terus berseru di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu. Oh, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan
bagimu Yesus, hanya bagimu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, ku yakin saat kau berfirman ku menang, saat kau bertindak Yesus, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjagaku, kuat Tuhan. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan, bagi Tuhan, hanya bagimu Tuhan, tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan, bagi Tuhan, hanya bagimu. Amin. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya ketika kami berseru, ketika kami berdoa Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami Yesus. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, salam, salam, salam. Kita berjumpa lagi hari ini dalam sukacita Tuhan tentunya. Saya percaya bahwa semua kita dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Karena itu sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami menangkap sebuah pesan ilahi dari Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini, menjadikan kami kuat, semangat, dan terus bersukacita di dalam Tuhan, di dalam menghadapi segala tantangan kami tetap yakin Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik, salam Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menyapa saudara dimanapun saudara berada. Saya melihat ada beberapa orang yang setia mengikuti ibadah online ini. Ada Ibu Shirley Ong di Bali kalau tidak salah. Salam Ibu, dan untuk beberapa saudara keluarga yang mengikuti dari beberapa tempat, kami menyapa saudara. Tuhan Yesus sayang saudara, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya kasih tema khotbah saya
yaitu permohonan yang dikabulkan oleh sang raja. Bapak Ibu siapkan Alkitab saudara dan Bapak Ibu boleh sambil mengikuti khotbah ini. Saudara baca di Yakobus 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-20, itu ayatnya ada di situ saudara kasih Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, Alkitab selalu memberikan saran kepada kita untuk apabila kita dihadap dengan tantangan persoalan hidup, bahkan hidupmu kelihatan baik-baik saja, kita jangan lupa selalu menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, membawa permohonan-permohonan kita, seruan-seruan kita, doa-doa kita kepada Raja kita. Karena kita tahu bahwa kita hidup tanpa Dia, kita seperti orang yang kehilangan sumber kehidupan. Karena itu sening kasih Tuhan, hari ini saya kasih tema khotbah saya adalah permohonan yang dikabulkan oleh sang Raja. Kalau kita baca di Yakobus pasalnya yang ke-5 tadi, maka kita akan temukan satu ayat di situ. Alkitab mencatat di situ bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini saya ingin untuk ajak kita lihat bersama-sama doa orang yang besar kuasanya adalah begini sening kasih Tuhan, bahwa ketika saudara mengajukan sebuah permohonan atau sebuah doa saudara naikkan, atau bisa juga saudara mengucapkan kata-kata berkat, misalnya saya sehat, saya sembuh, saya diberkati Tuhan, saya kuat dan sebagainya, maka semuanya itu didengar oleh sang Raja dan Dia mengerahkan kekuatan surga. Bahkan saya catat di situ dalam Quran adalah 3 alam, maksudnya adalah surga, bahkan bisa menggerakkan manusia, dan bahkan setan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi alam surga, alam bumi dan alam maut, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan surga dikerahkan untuk menjawab doa kita. Salah satu contohnya adalah 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16. Ini adalah peristiwa Elisa waktu itu dihadapkan dengan masalah, yaitu diserang oleh orang-orang dari Damsyik, saudara. Nah, dia menjawab, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini sebuah perkataan iman yang kemudian direspon oleh surga. Maka ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya dia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi doa yang berkuasa adalah doa yang direspon oleh surga, doa yang didengar oleh sang Raja, dan Dia mengerahkan kekuatan besar untuk membuat doa kita itu dampaknya besar di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, bagaimana dengan syarat untuk kita bisa mendapatkan kuasa doa yang besar? Di Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 itu Alkitab mencatat bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu tips Alkitab agar doa kita itu besar kuasanya adalah, maka kita harus menjadi orang yang benar, saudara. Orang yang benar. Kita percaya itu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang pertama, supaya doa kita itu besar kuasanya, supaya doa kita itu dikabulkan oleh sang Raja, supaya doa kita itu mendapatkan topangan, dukungan, support dari surga sehingga berpengaruh besar dalam kehidupan kita, maka yang pertama Alkitab mencatat itu adalah bahwa harus menjadi orang yang benar, saudara. Bahkan bukan orang yang membenarkan diri, bukan orang yang merasa diri benar. Bapak Ibu buka sebentar di Lukas 18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di depan saudara. Nah, saudara akan temukan di situ salah satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang 2 orang. Yang pertama adalah orang Farisi dan kedua adalah pemungut cukai. Firman Tuhan mencatat di situ, orang Farisi datang dan dia berdoa bilang begini, Tuhan, saya tidak seperti seperti pemungut cukai ini. Saya mengembalikan persepuluhan, saya rajin beribadah. Intinya adalah dia mengklaim hidupnya benar, lebih benar daripada pemungut cukai. Kemudian
juga datanglah pemungut cukai, dia berdoa, dia minta ampun, dia bilang, Tuhan ampuni saya orang yang berdosa ini. Kemudian Yesus bertanya kepada orang-orang yang mendengarkan perumpamaan itu, menurut saudara, siapakah di antara kedua orang ini dibenarkan oleh Allah? Apakah orang beragama tadi yang merasa diri benar, yang merasa diri doanya didengar oleh Tuhan, ataukah pemungut cukai orang berdosa ini? Maka mereka sepakat bahwa yang dibenarkan Tuhan adalah pemungut cukai, orang berdosa. Loh kok bisa saudara? Karena dialah yang dibenarkan Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya catat di slide saya adalah orang yang dibenarkan Tuhan adalah orang yang diampuni dosanya. Amin saudara. Haleluya. Suatu ketika ada dalam suatu peristiwa, seorang perempuan yang kedapatan berzina di dalam kitab Injil. Kemudian orang-orang Yahudi menangkap dia dan mereka membawa kepada Yesus, tentu dengan salah satu motif adalah mereka ingin menguji Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Karena di dalam tradisi Yahudi kalau setiap orang yang kedapatan berzina itu akan dilempari dengan batu sampai mati. Makanya mereka bawa perempuan ini kepada Yesus untuk mau menguji dia. Kira-kira apakah dia sepakat tidak dengan hukum Yahudi? Karena mereka membuat jebakan-jebakan, saudara. Tapi Yesus kemudian balik bertanya kepada mereka bahwa siapakah di antara saudara sekalian yang merasa diri tidak berdosa, dia adalah orang pertama yang boleh ambil batu dan lempari perempuan ini sampai mati. Dan singkat cerita bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa berani ambil batu karena semuanya merasa diri adalah orang berdosa. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai seorang pendeta, mungkin Bapak Ibu sebagai majelis jemaat atau pelayan Tuhan di bidang apa saja, kita tidak bisa berkata bahwa kita ini orang benar dengan kekuatan kita, dengan cara kita atau mengklaim diri kita benar. Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan yang membenarkan diri. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, saya kemudian catat yang kedua itu mereka yang menyadari dosanya dan mengakuinya serta mau bertobat, saudara. Jadi kunci untuk kita bisa mendapatkan pembenaran dari Tuhan adalah kita mengakui dosa kita, kita menyadarinya, mengakuinya dan bersedia untuk berubah atau bersedia untuk bertobat, saudara. Sebab Alkitab mencatat di ayat yang ke-6, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu, baru dilanjutkan doa orang benar itu, saudara. Kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 pun Alkitab mencatat bahwa jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kita dari segala kesalahan atau kejahatan kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang berkuasa adalah doa orang benar. Dan orang benar itu adalah bukan orang yang merasa diri benar, orang yang merasa diri lebih rohani dari orang lain, tapi orang yang merasa diri berdosa, dia minta ampun, mengakuinya di hadapan Tuhan, dan kemudian dosanya diampuni Tuhan. Itu yang disebut dengan orang benar. Jadi kesimpulannya adalah orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tidak peduli apapun masalahnya. Kita seringkali dapatkan banyak sekali contoh-contoh dalam perjanjian baru, dalam pelayanan Tuhan Yesus yang sangat singkat itu, dia banyak sekali ketemu orang-orang yang background hidupnya itu hancur. Nah, Matius pemungut cukai, Lewi pemungut cukai, kemudian Maria pelacur, dan kemudian perempuan yang berzina, dan ada begitu banyak orang yang hidupnya itu sebetulnya tidak layak. Tapi sebetulnya kalau kita pelajari, maksud Yesus adalah ini, saudara, bahwa itulah gambaran kita. Bahwa semua kita itu kalau di hadapan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi hanya orang-orang yang mau datang kepada Tuhanlah yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Kita lihat bahwa orang yang harusnya layak dihukum mati, perempuan berzina tadi, dibenarkan Tuhan. Yesus pada akhirnya berkata pada perempuan itu, pergilah, dosamu sudah diampuni. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau supaya dosa kita itu, doa kita itu berkuasa, besar kuasanya, maka Anda perlu mendapatkan pembenaran
dari Tuhan. Dan pembenaran itu kita dapatkan lewat pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita menyadari dosa kita, kita berjanji mau berubah, dan kemudian kita tunjukkan buah-buah pertobatan. Kalau itu terjadi, maka doamu adalah doa yang penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Tetapi yang kedua adalah orang yang benar dibenarkan Tuhan adalah orang yang mengampuni dosa sesamanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama adalah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Yang dibenarkan Tuhan adalah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Tapi yang kedua adalah orang yang dibenarkan Tuhan adalah orang yang mengampuni dosa sesamanya. Coba saudara ingat doa yang saudara hafal, saudara pasti hafal dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa salah satu poin penting, kenapa saya katakan penting, karena di doa Bapa kami ini ada ayat yang berkata bahwa ayat yang ke-12, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu di dalam item doanya. Tapi setelah selesai doa ini, maka Yesus kembali menekankan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kesimpulannya sederhana bahwa apabila dosamu tidak diampuni Tuhan, jangan coba-coba mendekat. Haleluya. Kalau engkau masih dipandang bersalah di hadapan raja, Anda tidak akan pernah bisa mendekat, apalagi bawa permohonan-permohonan, engkau akan diusir, saudara. Jadi kesimpulannya adalah kalau saudara masih belum melepaskan pengampunan bagi sesamamu yang bersalah kepada saudara, maka doamu juga adalah merupakan sebuah kejijikan di hadapan Tuhan. Doamu itu tidak akan pernah ada kuasanya. Haleluya. Karena itu periksa hatimu, saudara. Jangan mau diampuni Tuhan, tapi saudara sendiri tidak bisa melepaskan. Dengarkan, itu adalah musuh-musuhnya Tuhan, saudara. Jadi hari ini jadilah orang Kristen yang jangan pernah simpan kepahitan. Karena kalau tidak, doamu juga tidak akan pernah sampai ke hadapan takhta kasih karunia Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, sekali lagi bahwa orang yang dibenarkan Tuhan, haleluya, orang yang doanya berkuasa adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Dan orang yang dibenarkan Tuhan, ciri yang pertama adalah orang yang dosanya diampuni. Dan untuk mendapatkan pengampunan dosa, saudara perlu menyadarinya, saudara minta ampun sama Tuhan, dan saudara menghasilkan buah-buah pertobatan. Tapi ciri orang yang dibenarkan Tuhan yang kedua adalah orang yang mau melepaskan pengampunan kepada sesamanya dia. Karena firman Tuhan berkata, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab apabila kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga ikut mengampuni kesalahan kita. Apabila kita tidak mengampuni kesalahan orang, hal yang sama kita akan dapatkan dari Bapa di surga. Kita tidak akan mendapatkan pengampunan dosa. Dan kalau dosa belum diampuni, status kita adalah musuhnya Tuhan. Jangan coba-coba mendekat, karena dosa kita akan membuat penghalang, dan doa-doa kita tentu juga tidak akan pernah sampai ke telinga sang raja, karena kepahitan yang kita simpan. Periksa hatimu hari ini, mungkin dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan istrimu, dengan bawahanmu atau atasanmu, tetanggamu dan sebagainya. Apapun alasannya, kalau saudara masih simpan kebencian, saudara salah di hadapan Tuhan. Karena itu minta ampun dan minta kekuatan Tuhan untuk saudara bisa melepaskan pengampunan. Haleluya. Jadi yang pertama adalah agar doa kita penuh kuasa adalah maka kita perlu menjadi orang benar, yang artinya orang yang dibenarkan Tuhan. Tetapi tips Alkitab agar doa kita penuh kuasa yang kedua adalah dengan yakin didoakan. Lanjutannya di ayat 16 Yakobus 5, karena itu hendaklah kamu saling mendoakan dan saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan apa? Dengan yakin didoakan baru sangat besar kuasanya. Nah, sebab ayat yang ke-15 di mundur ayat 1 ayat sebelumnya itu doa yang lahir dari iman. Jadi
doa yang dilakukan dengan yakin itu adalah doa yang lahir dari iman. Nah, saya catat di situ adalah dengan yakin bahwa satu, semua yang kita butuh itu ada pada Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara perlu jodoh, Tuhan punya stoknya banyak. Amin, saudara. Kalau saudara perlu harta, ya Alkitab mencatat semua yang ada di bawah kolong langit ini punyanya Tuhan. Amin, saudara. Dan kemudian yang kedua adalah kita yakin bahwa Dia sanggup. Artinya bahwa kalau Dia punya semuanya, tapi kalau pelit, saudara tidak akan pernah bisa dapatkan. Kan kita percaya bahwa Bapa kita di surga sanggup memberikannya kepada kita karena Dia punya semuanya. Dan kemudian yang ketiga adalah kita yakin bahwa ketika kita berdoa, Tuhan langsung bertindak dengan caranya Dia. Catat baik-baik. Kita yakin bahwa ketika kita berdoa, Tuhan langsung bertindak. Bukan dengan cara Hengki, bukan dengan cara Shirley, bukan dengan cara siapa saja, dengan cara Tuhan. Amin, saudara. Nah, karena itu ketika kita berdoa, kalau kita yakin bahwa saat itu surga mendengarkan, maka kita yakin bahwa surga sedang buat suatu pembelaan untuk kita. Amin, saudara. Ini sebuah keyakinan yang perlu saudara biasakan dalam hidup saudara, supaya ketika saudara berdoa, saudara melakukannya dengan iman, dengan keyakinan saudara. Nah, saya punya contoh, saya kasih Tuhan, ada 10 orang kusta. Kalau Bapak Ibu lihat di slide saudara, itu di Lukas 17 ayat ke-12 sampai 14 saya baca untuk kita. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kalau kita pelajari pelayanan Tuhan Yesus di dalam menolong orang lain, menyembuhkan yang sakit, atau mengusir yang kerasukan setan, atau mujizat-mujizat yang dibuat itu tidak selalu dengan satu cara. Saudara perhatikan, ada kadang-kadang dia berkata, pergilah, kemudian bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya, maka orang itu bangun dan kemudian berjalan. Ada kalanya dia oleskan pakai ludah campur tanah aduk, kemudian taruh di mata, sembuh. Ada kalanya dia pegang tangan, kemudian sembuh. Jadi ada begitu banyak cara yang Yesus buat untuk bisa melakukan mujizat. Jadi bukan cara kita. Kalau saudara perhatikan salah satu tokoh Alkitab namanya Naaman, saudara, dia hampir tidak ditolong oleh Tuhan karena dia pikir dengan caranya dia, bukan caranya Tuhan. Waktu Elia bilang pergi, celupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan, dia bilang saya kira nanti dia akan datang bergerak-gerakkan tangannya dan sebagainya. Ya tidak bisa seperti itu kan saudara. Bukan pikirnya kita, bukan kiranya kita, tapi biarkan caranya Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau saudara dalam keadaan sakit, kemudian saudara pergi pendeta, kemudian jangan berpikir saya mau datang supaya dia doakan saya, dia oleskan saya minyak dan sebagainya. Kemudian saudara datang, dia tidak tumpang tangan saudara, dia tidak oles minyak saudara, maka saudara pulang dengan kecewa. Jangan pakai cara kita, bukan yang ada di pikiran kita, yang ada di pikiran Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya banyak kali ketemu banyak orang yang kelihatannya punya iman, tapi tidak punya iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana-mana itu ada Tuhan Yesus. Amin. Di Sumba ada Tuhan Yesus, di Kupang ada Tuhan Yesus, di Bali ada Tuhan Yesus, di Lombok ada Tuhan Yesus, di Jawa ada Tuhan Yesus. Nah, untuk mendapatkan sebuah mujizat Tuhan, yang Tuhan perlu itu adalah keyakinan kita. Amin, saudara. Bukan model pendetanya, bukan gaya pelayanannya, bukan itu. Caranya Tuhan. Makanya ada orang yang ketika nonton, saya bersyukur ada salah satu hamba Tuhan, Pak Pendeta Andi Simon di Balikpapan kalau tidak salah. Saudara kasih Tuhan, banyak yang pingin ke sana untuk mendapatkan kesembuhan. Percuma saudara ke sana pun kalau motivasi saudara adalah mendapatkan pelayanan dengan cara saudara, maksudnya itu saudara percaya bahwa pendeta yang menyembuhkan, tidak akan pernah bisa, karena hamba Tuhan yang satu ini pun melayani, dia bisa berdoa dan kemudian orang sembuh itu karena memang skenarionya Tuhan. Amin, saudara.
Nah kalau saudara di Sumba pun tidak usah jauh-jauh, tak usah didoakan pendeta, saudara berdoa sendiri sekalipun, kalau itu skenarionya Tuhan, saudara pasti sembuh. Amin saudara. Kuncinya adalah yang penting dengan yakin didoakan. Kalau saudara dengan yakin didoakan, silakan pergi ke Balikpapan, tidak masalah. Sekalian jalan-jalan didoakan hamba Tuhan. Tetapi kalau pergi ke sana pun kalau tanpa keyakinan, saudara akan pulang dengan kecewa. Jadi kuncinya adalah apabila dengan yakin didoakan, saudara. Nah, haleluya. Ke-10 orang kusta ini, waktu mereka pergi dan mereka selesai mengajukan permohonan, guru, kasihanilah kami. Kata kasihani ini Yesus sudah langsung tahu bahwa mereka itu kusta, dan kalau orang kusta itu penderitaannya banyak. Dia dikucilkan, kemudian jauh dari orang tua, yang pasti adalah tidak dapatkan pekerjaan yang layak, tidak dapat perlakuan yang layak. Jadi mereka, satu kalimat ini mewakili pergumulannya mereka seluruhnya. Kemudian jawab Yesus itu cuma singkat, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Saudara, kenapa saya sebut ini sebuah keyakinan bahwa karena yang berkata itu adalah Raja, yang berkata itu adalah Tuhan, yang mereka kenal selama ini adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup memberkati, Tuhan yang sanggup menolong dan membela, maka mereka yakin bahwa pasti akan ada sesuatu. Jadi waktu mereka dapatkan perintah, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam, mereka pergi dengan semangat. Sudah tahu, kalau seandainya mereka sampai kepada imam dalam kondisi belum sembuh, mereka akan diusir. Karena orang kusta tidak boleh ketemu orang, saudara. Waktu ketemu Yesus, Alkitab mencatat di situ mereka berdiri tinggal jauh dan tidak berani mendekat karena mereka tahu. Tapi waktu Yesus suruh mereka pergi, mereka tidak pakai pikiran mereka lagi. Pokoknya yang suruh adalah Tuhan, maka mereka pergi. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam Alkitab seringkali Yesus mengingatkan kita tentang hal ini, saudara, bahwa jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin, saudara. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau Yesus yang berkata, maka jangan pernah khawatir, percaya saja. Amin, saudara. Satu peristiwa tentang Petrus waktu dia, firman Tuhan mencatat, karena dia adalah seorang ahli nelayan, saudara kasih Tuhan. Kemudian suatu ketika dia punya pengalaman buruk, saudara. Melaut selama 1 malam penuh, tidak dapat 1 ekor ikan pun, saudara. Nah, kadang-kadang kegagalan kita itu mau disempurnakan Tuhan dengan sebuah mujizat. Amin, saudara. Jadi kalau hari ini saudara seperti Petrus, mungkin saudara sudah berjuang tapi usahamu masih begitu-begitu saja, keluargamu begitu saja, pergumulanmu tetap sama, saudara kelihatan tidak ada jawaban. Perhatikan bahwa saudara perlu mempercayakan semuanya pada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang, kemudian dia tanya pada Petrus, apakah engkau punya sesuatu untuk kita makan? Petrus bilang, Tuhan, sudah 1 malam tidak 1 ekor pun saya dapat. Kemudian Tuhan bilang apa? Pergi, bertolaklah ke dalam dan kemudian tebarkan jalan. Perhatikan ini perkataan Petrus. Dia bilang, Tuhan, sudah sepanjang malam aku melakukannya, tapi tidak ada 1 ekor pun. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Hari ini senang kasih Tuhan. Karena dialah yang berkata bahwa percayalah maka engkau akan mengalami mujizat. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka hari ini percaya saja. Amin, saudara. Ayat yang terakhir yang saya ingin untuk ajak kita baca bersama-sama, judulnya saja sudah keren. Hal pengambulan doa. Ayatnya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, katakan amin. Haleluya. Carilah maka kamu akan mendapat, katakan amin. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan ini, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Penekanan ini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah ini dia ayatnya. Jika kamu yang jahat saja
tahu memberi pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dari tempat saudara masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah, sering kasih Tuhan, ayat ini sebagai teguran keras bagi kita bahwa manusia yang jahat saja bisa memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anaknya. Kalau anaknya minta roti, dia tidak mungkin kasih batu. Apalagi Bapa kita yang di surga, yang kita berseru siang dan malam, kita berdoa siang dan malam, percaya kepada Dia. Percayalah, yakinkan dirimu bahwa apa yang kau minta Dia pasti berikan yang terbaik bagi saudara, karena Dia adalah Bapamu yang baik. Karena itu sering kasih Tuhan, sekali lagi saya tekankan ayat ini, apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Besar kuasanya adalah apabila engkau berseru, maka Raja mendengarkannya. Dia mengabulkan permintaan saudara. Dia mengerahkan kekuatan surga dan bahkan kekuatan dunia manusia untuk menolong saudara. Dan Dia membungkam kuasa kegelapan untuk tidak berani mengganggu hidupmu. Karena Dia adalah Raja yang mendengarkan saudara. Dia adalah Bapa yang hebat dan luar biasa bagi saudara. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, saya selesai berbicara, tapi hari ini mari kita sama-sama, sebelum kita akan nyanyikan untuk kita berdoa bersama-sama hari ini, kita persiapkan roti dan anggur saudara, dan kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Satu lagu yang tadi kita sempat nyanyikan tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, di nada D. Dan sambil Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tangan sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kalau hari ini saudara sedang berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, dan saudara rindu doamu itu, haleluya, besar kuasanya. Saudara rindu doamu itu didengar oleh Sang Raja dan dikabulkan. Maka yang pertama adalah saudara perlu bertobat dari dosa-dosamu yang hari ini saudara masih pelihara, saudara masih pertahankan, saudara masih menganggap itu benar. Hari ini minta ampun sama Tuhan. Dan yang kedua adalah apabila saudara masih menyimpan sebuah kebencian terhadap sesamamu, hari ini pun saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku minta ampun dan aku mau melepaskan pengampunan. Dan yang ketiga adalah kemudian saudara percaya dengan yakin bahwa haleluya, Bapa di dunia saja yang jahat tahu memberi pemberian-pemberian yang baik, apalagi Bapa kita yang di surga, Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Kalau itu terjadi, maka percayalah hari ini, wow, kado-kado mujizat Tuhan
ledakan-ledakan mujizat Tuhan akan terjadi di hidupmu di dalam nama Yesus Tuhan. Bukan oleh perkataan pendeta, tapi oleh perkataan firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan Yesus. Jadilah kuat, jadilah sembuh, jadilah sehat di dalam nama Yesus Tuhan. Mari hari ini kita akan persiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini Bapa. Berkati hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Layakkan kami untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Angkat roti di tangan kananmu hari ini. Tubuh yang tercabik-cabik untuk saudara dan saya. Kitab Petrus berkata, oleh bilur-bilurnya. Apa itu bilur saudara? Bilur itu adalah bekas-bekas cambukan di tubuhnya. Firman Tuhan mencatat, dia rela sakit agar kita sembuh. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus Kristus. Makan bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian pula dengan darah yang tercurah sebagai tebusan atas dosa-dosa kita, sebagai bayaran atas dosa-dosa dan pelanggaran kita. Jangan ada satu orang pun yang hari ini mau menyerahkan hidupnya dalam intimidasi setan. Apabila saudara datang minta ampun, Dia setia dan adil, akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, dan kita dibenarkan Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang saya angkat adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Mari letakkan cawan saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari buka tangan bersama-sama. Akhirnya kami memulai minggu ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Bapa kami yang baik, yang berjanji menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Yang berjanji memberkati kami, tidak pernah lalai sedetik pun juga. Karena itu diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah seluruh hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Selamat hari Minggu. Salam, salam, salam.